Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita sama-sama satukan hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Saya percaya apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, saya selalu percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Kalau kami disanggupkan melewati sepanjang waktu-waktu kami, Tuhan, kami tahu bukan oleh karena kekuatan gagah kami, tapi senantiasa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Kami bawa setiap doa kami malam hari ini. Kami bawa setiap hati dan keberadaan kami di hadapan Engkau. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, tidak berhenti kasih setia-Mu atas kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami selalu mengingat kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji terima kasih Tuhan, nama-Mu. sebab besar kasih-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam Engkau yang pegang hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan, ku selalu puji nama-Mu. besar kasih setia-Mu atas kami. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Kami panggil Engkau, Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu terima kasih puji nama-Mu. Bapa, Besar setia-Mu, rahmat-Mu terima di dalam kasih hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Sebab setiap hari kami melewati waktu-waktu kami di dalam kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu melimpah dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Lu puji nama-Mu, Besar kasih setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di sepanjang dalam waktu hidup kami hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami selalu puji nama-Mu, besar tak setiamu, terbatas kasih-Mu di dalam hidupku. Oh Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. besar Biar malam hari ini setiamu, Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. hidupku. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, kami puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat segenap hati kami nyatakan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu, Saat hati kami menyembah, saat ku sembah, kami memuji Engkau yang kudus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Terima kasih Bapa. ku pandang kekudusan-Mu, Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hati kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu, Allah yang bertahta di setiap pujian anak-anak-Mu.
Mengalir kasih kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu penuh. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. hati kami menyembah, Saat ku sembah, hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Biar setiap kami merasakan Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu. Sembah bagi Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Oh, your presence Lord. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu memberi kekuatan baru. Oh Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, Di tahta suci kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, Yes. Sembah Dia. Nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Jesus, haleluya. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah, sembah Dia. Oh, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu
Engkau Allah yang kudus, Yes, yang kudus. Biar segala pujian hormat hanya bagimu. Suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi, Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Tata suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, oh nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja kami, Raja mulia. Oh Yesus Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, biar nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Raja mulia. Allah. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian Yesus. Rasakan hadirat-Nya mengalir. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Jesus, Jesus, suci-Mu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Yes. Mari sembah Dia. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Kami percaya ya Tuhan. Sempurna kami puja Engkau Raja kami, mulia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di mesbah doa
Biarlah semakin hari iman kami semakin bertumbuh Tuhan, dan kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Karena itu malam ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, sehat selalu Ibu ya, amin, amin. Saya ini TKW ya, tenaga kerja wanita asal Manado. Saya sangat bersyukur saya bisa menemukan channel Ibu. Walaupun awal-awalnya saya selalu skip ya, dilewati aja. Tapi sekali saya dengar puji Tuhan khotbah Ibu, saya merasa sangat diberkati. Lalu akhirnya saya berburu semua khotbah-khotbah Ibu saya cari. Saya berusaha untuk melakukan setiap firman yang Ibu sampaikan. Amin, amin ya. Dari khotbah-khotbah Ibu lah saya mengerti banyak tentang firman Tuhan, puji Tuhan. Saya menabur walau dengan air mata yang bercucuran ya, saya juga sepertinya mengalami peristiwa sumur ya yang Ibu khotbahkan tentang air hidup yang pahit ya. Khotbah tentang air hidup, khotbah Ibu ke-77. Wah, sampai hafal ya. Karena sekarang keinginan daging dan keinginan mata saya satu persatu mulai berguguran di hidup saya, puji Tuhan. Dan sekarang Bu, saya bersyukur karena saya mengalami janji-janji Tuhan yang begitu nyata di hidup saya. Dulu saya selalu berdoa supaya suami saya bertobat, ya supaya dia tidak mabuk-mabukan lagi, tetapi ya bertobat. Dan Tuhan berkata lain, ya pada bulan Agustus 2020 yang silam, suami saya dipanggil Tuhan, ya. Tidak sampai setahun setelah suami saya berpulang, ya rumah kami selesai dibangun. Juga anak saya terpilih menjadi pelayan Tuhan di gereja kami. Bahkan setelah 4 tahun bertugas sebagai ASN, anak saya pun naik pangkat. Sekarang saya tidak lagi seperti dahulu Bu, ya hidup saya dipulihkan Tuhan. Dulu saya suka berhutang, meminta pinjaman, mencari pinjaman kemana-mana, ngutang sana sini. Tetapi sekarang sebaliknya, Tuhan mengubahkan hidup saya jadi orang yang justru memberi kepada orang lain. Wow, ya luar biasa Tuhan kita, bahkan Dia memberikan bonus ya ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ya bahkan sakitku dipulihkan. Tapi memang ketika menjalani prosesnya Bu, rasanya saya sudah berada di titik terendah di mana saya berkata, Tuhan saya sudah capek. Ya namun di titik itulah Tuhan turun tangan dan memulihkan keadaan saya. Terima kasih banyak ya kepada Tuhan Yesus pertama, dan juga kepada Ibu Debbie. Ya doa saya semoga Ibu sehat selalu dan dijagai oleh Tuhan bersama seisi keluarga. Saya juga berdoa supaya Ibu Debbie tidak akan pernah jatuh, apalagi mendukakan Roh Kudus, amin. Tetapi biarlah urapan Tuhan turun memenuhi Ibu agar segala suku bangsa boleh mendapatkan berkat dan diselamatkan. Selamat melayani Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan juga seluruh keluarga Immanuel, amin, amin, amin. Luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini saudara, dari seorang ibu ya yang pertama menemukan khotbah saya, dia meresponi. Yang terpenting adalah kita merespon. Percuma saudara dengar mesbah doa tiap malam, dengar mesbah syukur tiap pagi, tapi hidupmu tidak berubah. Karena Tuhan itu menghargai ya setiap niat hati kita yang mau berubah hidupnya. Dengar firman bukan cuma dengar, tapi Tuhan aku mau melakukan firman ini. Ya kalau kita dengar hidup kudus ya harus hidup kudus, lepaskan kepahitan, lepaskan kepahitan. Ya jadi saudara, orang-orang yang akan mengalami pemulihan dalam hidupnya adalah orang-orang yang mau berubah. Hidupnya mau dipulihkan ya harus berubah.
Ya, karena Tuhan nggak bisa pulihkan hidup orang yang tidak mau berubah. Ya, malam ini kita mendengar kesaksian yang luar biasa banget ketika dia berusaha untuk melakukan setiap firman Tuhan yang dia dengar dari khotbah-khotbah saya. Apa yang terjadi? Kehidupannya dipulihkan. Ya, bahkan dulu dia adalah orang yang tukang utang, kanan kiri pinjam. Sekarang justru dia menjadi orang yang memberkati banyak orang. Lah itulah Tuhan kita. Ya, ketika kita sungguh-sungguh, jadi kuncinya di mana saudara? Kuncinya itu ada di pertobatan. Saat kita bertobat, menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada kebenaran, melakukan firman, maka disitulah Tuhan itu ya memulihkan hidup kita dan juga keadaan kita. Dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan mereka itu seperti orang yang bermimpi. Ya, apa yang Ibu saksikan malam ini, Ibu berkata, wow, ya dahsyat Tuhan, ajaib. Ya, itulah Tuhan kita. Tetapi sekali lagi makanya Alkitab berkata, Tuhan bilang bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tapi dosamu seringkali itu yang menjadi penghalang sehingga engkau tidak bisa melihat janji Tuhan. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang dahsyat. Ya, Tuhan memberkati dan pasti menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan ya. Sekarang kita lanjut ya, pembacaan kita sekarang di Hakim-Hakim yang 10. Kemarin kita sudah lihat pada akhirnya ya, Abimelek mati di tangan seorang wanita yang melemparkan batu kilangan di atas kepalanya dan kepalanya pecah. Tetapi dia berkata kepada bujangnya untuk menikam dia dengan pedangnya sendiri supaya dia mati terhormat dengan pedang, bukan dibunuh oleh seorang perempuan. Kejahatan pada akhirnya akan ya mendapat balasan, sekalipun kita tidak sadar, tapi kita lihat saudara. Akhirnya mati saudara ya, Abimelek mati dan dia juga akhirnya mengalami ya sakit hati di akhir hidupnya. Dia mati di tangan seorang perempuan, jadi dosa. Kelihatannya Tuhan tidak melakukan apa-apa di 3 tahun pemerintahannya, tapi dosa adalah dosa. Makanya bagi setiap kita juga saudara, hati-hati dengan dosa. Kalau hari ini hidupmu kelihatan baik-baik saja, banyak hal yang jahat di hidupmu, tetapi ternyata ya dosa, kesalahan, kejahatan itu akan ya tiba waktunya untuk dibalaskan. Tidak ada yang luput dari hukuman. Karena itu hari ini ya mumpung Tuhan masih kasih kita peringatan, lebih baik bertobat supaya kita tidak mengalami hal yang lebih buruk. Kita lanjut sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ya, judul perikopnya Tola. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo ya, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Kalau kita lihat di sini saudara ya, dalam 5 ayat ini hanya ya kita lihat ya bahwa nanti pendek ini tentang 2 hakim ya. Tentang Tola dan Yair. Kalau kita melihat ya dalam ayat ini tentang 2 orang yang menjadi hakim ya atas Israel. Selama total pemerintahannya itu 45 tahun. Tetapi yang kita ketahui tentang mereka selain lamanya memerintah hanyalah bahwa 1 orang hakim memiliki 30 anak laki-laki yang masing-masing menunggang keledainya sendiri. Apakah ya yang kita lakukan bagi Tuhan? Ya, apakah patut dicatat atau tidak saudara? Karena kita lihat nih cuma ya 2 ayat doang ini Tola ini. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan ya di Samir. Jadi Tola ini tidak terlalu banyak diceritakan hidupnya, perjuangannya. Berbeda dengan Gideon, ya berbeda dengan Deborah dan Barak, mungkin tidak terlalu banyak pergumulan. Jadi ya kita lihat di sini saudara, hidup kekristenan kita ini apakah juga wajib menjadi catatan di hati Tuhan atau ya cuma lewat begitu saja. Ayat yang ketiga tentang Yair ya, sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead
yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair, dikuburkan di Kamon. Jadi dua hakim ini, ya, Tola dan Yair, tidak terlalu viral, ya, nggak terlalu ngetren karena tidak ada kisah perjuangannya, nggak ada kisah sejarahnya tentang catatannya dengan Tuhan. Berbeda ketika kita baca Gideon itu, ya, Gideon ragu, dia bertanya, minta tanda sampai 3 kali, dicatat lagi, tapi ya Tola dan Yair ini nggak ada catatan. Ya saudara, mari kita juga ya mengambil hikmah di sini bahwa kisah hidup kita ini apakah ada catatannya di mata Tuhan, atau kita ini hanya sekedar hidup tanpa catatan apa-apa. Ya biarlah kita berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah agar kisah hidup kita juga dicatat, ya, di hati Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6, ya, periode kelima, yaitu Yefta, Ibsan, Elon, dan Abada. Israel ditindas oleh Bani Amon, ceritanya. Ayat 6, orang Israel itu melakukan pula penjahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, dan para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ya, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ayat 8, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel itu sangat terdesak. Ya saudara, kalau kita lihat di sini, ya, kita tahu bersama ini kisah setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, kayaknya kok tidak seperti indahnya, ya, bagaimana Tuhan menggambarkan tanah perjanjian itu mereka akan hidup, ya, dalam bahagia, semuanya tersedia. Tapi ternyata ketika mereka masuk tuh perang. Dan penyebabnya itu adalah apa? Ya, tadi kita lihat ayat yang ke-6, Hakim-Hakim 10, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Asitoret, kepada Allah orang Aram, ya, dan orang-orang Sidon, orang Moab, Allah yang ada di tanah Kanaan. Ya, kenapa hidup mereka tidak seperti yang dijanjikan, akan mengalami kehidupan yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan senang, bahagia di sana. Ya, persoalannya adalah ketika mereka itu kembali berdosa, hidup berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi lihat saudara, masalah, persoalan, tekanan terjadi dalam hidup manusia itu akibat dosa. Enggak ada yang lain, ya. Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan mereka jatuh dalam penindasan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, kita lihat di sini saudara, Baal dan Asitoret itu dijelaskan dalam catatan mengenai, ya, dewa-dewa Aram dan Sidon, ya, itu sama. Dewa Moab dan Amon adalah juga, ya, Kamos dan Molok. Dewa bangsa Filistin adalah Dagon, Asitoret, Asyera, dan Baal Sebub. Ya, kita lihat mereka terpengaruh dengan orang-orang yang ada di Kanaan itu dan meninggalkan Tuhan. Dikatakan mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah-Allah itu. Sekali lagi orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan sekali lagi orang Israel menderita selama bertahun-tahun. Sebelum mereka berhenti melakukan cara-cara berdosa, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Ingat siklusnya bangsa Israel itu, ya, berdosa, dipulihkan, ditolong Tuhan, ya, berdosa lagi, dipulihkan lagi, ditolong Tuhan lagi, berdosa lagi, seperti itu terus. Tidak bertobat-bertobat saudara. Ya, dan akhirnya perhatikan bahwa ketika orang-orang Israel berada di ujung tanduk,
Mereka itu akhirnya tidak datang kepada dewa-dewa yang mereka sembah, kepada Allah-Allah orang-orang Kanaan, orang fasik, tapi kembali berbalik kepada Allah yang hidup, Allah Israel, kepada satu-satunya oknum yang benar-benar yang mampu menolong mereka. Dewa-dewa buatan tangan mereka disembah, saudara. Ya, apakah Allah merupakan jalan terakhir kita, saudara? Ya, begitu banyak penderitaan yang tidak perlu sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Ini kalau kita itu sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ada banyak penderitaan, persoalan yang tidak harus kita tanggung kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, dalam jalan pertobatan. Tapi kenapa akhirnya kita mengalami hal-hal yang ya sebenarnya itu tidak perlu kita tanggung, akhirnya kita tanggung karena dosa. Karena kitalah yang bermasalah, kitalah yang akhirnya menyakiti hati Tuhan, kita nggak mau bertobat. Akhirnya terjadi hal-hal yang Tuhan izinkan, saudara. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai pilihan terakhir dalam hidupmu. Ketika sudah mentok gak ada pertolongan baru datang sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu tidak untuk dimain-main. Ya, dia melihat hatimu, kesungguhan imanmu. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup bertobat, saatnya nanti akan Tuhan angkat hidupnya. Asal engkau tetap setia menghadapi proses apapun, engkau tetap setia. Ya, dikatakan di sana mereka menjadikan Tuhan itu sebagai pilihan yang terakhir, sehingga ada banyak penderitaan yang harusnya tidak ditanggung akhirnya ditanggung karena hidup jauh dari Tuhan. Ya, Allah sebelum kita menghabiskan semua sumber daya yang kita miliki, ya sebenarnya Tuhan itu mau kita hidup sungguh-sungguh daripada menunggu sampai keadaan menjadi runyam. Lebih baik datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan memiliki semua ya yang kita perlukan sesuai dengan ya persoalan kita, masalah kita, kebutuhan kita itu ada pada Tuhan. Jadi gak usah coba-coba hidup bersinah dulu nanti menderita datang bertobat. Ya, hidup aneh-aneh dulu datang lagi bertobat. Saya mau bilang saudara, bahkan anak-anak muda, mungkin engkau mendengarkan firman ini, serahkan hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Ke depan ini zaman tidak semakin baik. Kita mendengar berita-berita peperangan, berita-berita krisis ekonomi. Bahkan hari-hari ini kita mendengar Amerika yang mengalami kegoncangan ya. Bahkan ya apa yang tidak pernah diduga itu bisa terjadi. Makanya hari-hari ini saudara banyak-banyaklah berdoa, menyerahkan hidup pada Tuhan. Dunia berubah, keadaan berubah, tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya jangan main-main. Ya, dikatakan di sana dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan Israel demikian ya, yang di seberang sungai Yordan, saudara. Dan dikatakan di sana ya, dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Ya, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Saudara, Tuhan itu punya batas kesabaran, jangan main-main. Apalagi orang-orang yang menganut ya teori hyper grace, keselamatan itu pasti selamat. Walaupun kita berdosa gak usah lakukan firman pasti selamat. Mengerikan saudara. Ingat, jangan bermain-main. Tuhan yang kudus. Memang pada awal kita diselamatkan itu bukan usaha kita, pemberian Tuhan. Tapi setelah kita diberi keselamatan, jaga keselamatan itu. Karena itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkannya? Kita sendiri, karena kita pilih berbuat dosa. Makanya Yesus bilang ya pada akhirnya nanti ketika dia datang kali yang kedua, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau karena engkau itu pembuat dosa. Hati-hati, orang Israel akhirnya berseru-seru lagi kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni dosa kami sebab kami ini sudah berdosa terhadap engkau ya. Untung Tuhannya bukan saya saudara, kalau saya bilang pret gitu ya. Berbuat dosa jatuh, bertobat. Ya, untung Tuhan tuh maha sabar, maha kasih. Tapi di sini dikatakan ya, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, ayat 13 ya, dan aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi, ayat 14.
Pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu. Pada waktu kamu terdesak, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ya, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan itu Tuhan yang sangat berbelas kasihan. Ketika mereka bertobat, bukan hanya berseru, ya mengaku mereka berdosa, tapi mereka bertindak membuang semua allah-allah asing, berhala-berhala. Baru dikatakan di sana Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya, biar Tuhan akhirnya tidak dapat menahan hatinya karena melihat kesukaran mereka. Kemudian ayat 17, Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa Gilead, dikatakan di sana saudara, ya para pemimpin bangsa Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ya, jadi kita melihat ayat-ayat ini menunjukkan betapa sulitnya mengikuti Allah selama perjalanan yang lama dan berat. Dan orang-orang Israel kelihatan selalu melupakan Tuhan ketika segala sesuatu baik-baik saja. Ya, ketika baik-baik saja, ya mereka lupa sama Tuhan. Ya, akhirnya terlena ikut dosa, menyembah dewa-dewa. Kenapa mereka memilih menyembah dewa-dewa? Karena dewa-dewa itu membolehkan orang berzina, ya orang melacurkan diri boleh. Ya, memang ikut Tuhan tuh tidak mudah. Ada kekudusan sebagai standarnya, saudara. Jangan main-main. Ya, dan tetapi meskipun ditolak oleh umatnya sendiri, Allah itu selalu hatinya itu penuh belas kasihan ketika mereka berseru datang kepada mereka Tuhan dalam pertobatan, malah Allah juga selalu menyelamatkan. Demikian juga dengan kita. Ya, jangan sampai saudara kita ini sama seperti orang Israel ketika kita menaruh Tuhan di luar ya berbagai peristiwa sehari-hari kita dan bukan di pusat semuanya. Sama seperti orang-orang Israel yang terus menolak Tuhan. Letakkan Tuhan dalam ya pusat kehidupan kita setiap hari, bukan hanya ketika engkau ada masalah. Ingat untuk berjalan dalam kebenaran dan jaga dalam kekudusan, jaga hidup. Ya, dan akhirnya kekuatan bangsa Amon berada di puncaknya selama periode hakim-hakim. Orang-orang ini adalah keturunan Amon yang dikandung ketika anak perempuan Lot tidur dengan ayahnya. Ya, jadi orang-orang Amon ini adalah hasil keturunan Lot, ya ketika anak perempuannya tidur dengan Lot. Jadi ini anak-anak yang ya anak-anak luar biasa, ini anak-anak ya bejat karena ya anak-anak Lot menjebak ayahnya dan mereka tidur dan lahirlah ya keturunan bangsa Amon ini. Negeri Amon ini terletak tepat di timur Sungai Yordan di sebelah Yerusalem. Ya, di selatan Amon itu terdapat negeri Moab, ya, yaitu bangsa yang dikandung ketika anak perempuan Lot yang lain tidur dengan ayahnya itu Moab dan Amon. Jadi ya ingat baik-baik saudara, memang ya Moab dan Amon ini adalah keturunan dari Lot dan kedua anaknya yang menjebak bapaknya. Sehingga mereka ini menjadi bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ya tidak ikuti Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan sampai kita melihat pertolongan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengajarkan banyak kepada kami. Lewat kisah hidup para hakim-hakim kami belajar untuk kami boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bawa kami Bapa untuk terus setia mencari Engkau, hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, buang semua dosa yang ada pada hidup kami dan mengejar kekudusan. Kami percaya banyak hal yang kami dapat malam ini memberi pelajaran bagi hidup kami. Tuhan berkati setiap mereka yang ingin keluar dari dosa, yang ingin hidup dalam kebenaran. Tuhan beri kekuatan.
Berkati setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja Bapa. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Juga Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, kepala-kepala daerah, Tuhan bersihkan bangsa kami agar menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa ini Bapa, kami berdoa biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami, bahkan juga untuk bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan kuduskan bahkan gereja-gerejamu di seluruh dunia dimanapun, menjadi alat penuaian bagi jiwa-jiwa di akhir zaman agar orang bertobat, berbalik kepada Yesus, membuang segala dosa dan hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.